Uangnya nggak tahu mau kucur kapan. Makanya saya bilang menteri-menteri, emangnya menteri itu semuanya lebih hebat dari para bupati. Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu menggarong. Jangan mengeneralisir. Kasih aja diskresi, dikawal oleh polisi, oleh KPK, oleh jaksa, dikawal oleh LSM, wartawan. Itu terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri-menteri ini. Bosan juga dengan menteri-menteri. Tapi rakyat tuh 3 sampai datang minta biar seliter beras. Dia dapat BLT, tapi BLT-nya kapan? Dia bilang. Bahkan ada yang bilang, kasih aja beras biar 5 kilo, enggak usah BLT. Begitu kan? Kasih, kita sudah mau makan sekarang. Timur, sementara BLT terlalu penyampaian tentang bagaimana mekanisme pembagian sampai bantuan terakhir bingung masyarakat yang kena dampak COVID-19. Kepala dinas sosial. Makanya limun kepada ini mau buka rekening lagi. Gila. Presiden Jokowi untuk segera memantau atau meninjau kembali aturan-aturan yang Jadi sekarang untuk uang Dede dia belum kucurkan, sebelum itu lengkap. Bupati Pulau Menguntung Jadi menteri bilang bahwa akan ada tambahan kecewa dengan adanya omong kosong, itu uang Dede yang aturan yang seolah tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi kita bupati yang capek, yang berang dengan menteri-menteri kelakuannya begitu. Kenapa? Dia kan nggak tahu tanggung jawab. Kalau mati kita rakyat karena nggak makan kan bukan itu. Saya yang tanggung jawab. Gara-gara aturan dari kementerian yang silih berganti dan mempersulit, bisa saja ada rakyat saya nggak makan dan itu bikin malu. Kenapa? Bukan saya nggak sanggup, Berasnya ada, saya ada 900 ton bahkan saya ready. Persoalannya sekarang yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah BLT-nya kapan? Sembakonya udah di depan, saya nggak boleh kasih. Ini kan pasung saya bupati. Cuman karena urusan kertas aja ini. Nggak tahu lahir di bawah pohon mungkin nih para menteri ini. Bosen. Makanya tuh menteri-menteri tolong dong. Jangan cuma ngomong, dialog sama para bupati, kita yang tahu dong keadaan kita. Ngomong industri ini, industri, kita nggak butuh emang industri. Indonesia udah mau kolaps kok. Masih macam-macam lagi para menteri. Kita nggak boleh tidur loh. Ada tapi rakyat datang 3 orang. Biar dia cuma coba apa yang ini. Orang sudah mau tunggu ke BLT, mau makan sekarang. Gila. Para menteri itu belagak tidak salah, main roba-roba aturan yang bikin kita pusing. Menghadapi persoalan begini koordinasinya harus bagus. Ini seakan-akan kita kepala daerah seperti semuanya mungkin kita perampok. Seharusnya kan diberikan saja kewenangan kita, diawasi oleh KPK, diawasi oleh polisi, diawasi oleh pihak kejaksaan. Kita akan libatkan semua. Tapi jangan diroba-roba, bikin bingung. Sekarang kita jadi keterlambatan. Keterlambatan di kabupaten kota. Kebingungan kita merubah APBD kita. Kebingungan kita untuk merubah dana desa kita. Jadi bukan karena kita juga ini nggak tahu apa-apa. Kita jadi bingung. Sekarang memasuki bulan Ramadan, kita bingung. Semuanya serba terdesak. Karena apa? Aturan berubah-ubah. Saya tidak boleh membayangkan Menteri Desa menyuruh tadinya tidak boleh menggunakan untuk beli sembako. Tiba-tiba turun surat Menteri Dalam Negeri harus melakukan antisipasi terhadap dampak daripada COVID, bahkan bencana alam pun dari dana desa. Nah, baru lagi berikut turun perubahan surat dari Menteri Desa atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT. Nah, standarnya 600.000, Boltim ada 4.700 kakak lebih. Nah, bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial yang PKH tidak perlu lagi dapat lagi sembako, tidak perlu dapat BLT? Gila, PKH-nya dari 50.000 sampai 200.000 per keluarga. Ini tidak adil cara berpikir daripada para menteri. Makanya saya ambil kebijakan tuh. Saya mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus mendapatkan, aparat desa harus dapat.
Gimana ini? Terus kita dengar lagi Presiden tekankan berulang PSBB. Oke, semua orang tepati PSBB. Berita 10 menit lalu, pebisnis boleh bepergian pakai commercial flight. Jadi nggak ada semacam konsistensi di dalam kebijakan. Nah, ketiadaan konsistensi itulah yang menyebabkan suara publik itu akhirnya diperdengarkan dengan sangat emosional, tapi dengan berakal sehat, oleh bupati di ujung Sulawesi Utara sana, Bola Mongondo. Udah dekat-dekat kampungnya Sande itu, Bola Mongondo Timur. Tanpa tedeng aling-aling, dia sebut aja, ini menteri-menterinya goblok. Jadi kata itu keluar dari dia. Kalau dia bilang menteri goblok, mungkin saya bisa bayangin satu menteri. Kalau dia bilang menteri-menteri, ada banyak menteri. Berarti satu kabinet goblok. Berarti pemimpin kabinetnya goblok juga itu. Jadi kemarahan publik itu terucapkan oleh seseorang di ujung Pulau Sulawesi yang mau mengambil tanggung jawab dari beban yang tidak bisa diselesaikan pemerintah. Kan dia ngomel di situ karena dia nggak dikasih diskresi untuk dalam waktu secepat-cepatnya memutuskan itu beras yang ada di gudangnya boleh dibagi apa enggak tuh. Karena masing-masing menteri bilang ya tunggu BLT dulu. Dia bilang kalau saya tunggu BLT udah orang lapar tapi BLT-nya nggak turun-turun. Jadi kita lihat itu keadaannya tuh. Krisis koordinasi kebijakan. Nah, kalau kita bandingkan dengan dunia luar tadi Sandi ngomong tentang leadership. Kalau kita perhatikan, yang sukses menangani pemimpin-pemimpin yang punya strong leadership, itu nggak ada urusan dengan bentuk pemerintahannya, mau otoriter atau mau demokrasi. Yang penting ada strong leadership, sehingga ada legitimasi untuk memberi instruksi itu. Yang kedua, selain strong leadership, dia juga ditentukan oleh sifat kepemimpinan yang berbasis pada ethics of care. Yang biasa disebut sebagai feminist ethics. Pemimpin-pemimpin perempuan di dunia justru yang berhasil menangani ini. Selandia Baru tadi, barusan kita baca berita berhasil, Angela Merkel berhasil, beberapa Perdana Menteri di negara-negara Skandinavia juga perempuan berhasil. Jadi ada ethics of care. Artinya, kepedulian pertama-tama diberikan pada kesosialan manusia. Bukan pada soal-soal teknis ekonomi itu. Jadi inilah satu paket pengertian yang saya kira kalau kita evaluasi bahwa pemerintah hari ini tidak punya ethics of care dan tidak punya leadership. Nah, kita bertanding dengan kemacetan-kemacetan politik yang kemudian satu waktu nanti akan meledak. Jadi kalau dikatakan ini nanti akan ada krisis sosial, semua analis bilang begitu. Lalu pemerintah tuduh kalian ingin melakukan keributan. Bukan. Rumus sosiologi sedang bekerja di dalam keadaan lack of legitimacy, di dalam keadaan inkonsistensi di dalam kebijakan, di dalam keadaan gagalnya BLT disalurkan secara cepat-cepat, maka social unrest adalah hal yang tak terhindarkan. Jadi kita bersiap aja bahwa satu waktu akan ada semacam protes yang meluas. Jadi PSBB berlangsung, sementara protes juga melampaui itu. Mungkin tanggal 1 Mei kita lihat nanti ada hari buruh. Yang akan bergabung di situ adalah segala macam elemen yang merasa bahwa tidak ada keadilan dihasilkan dari istana negara itu. Jadi ini gambaran umumnya itu. Nah, kalau kita ambil bagian yang lebih prospektif itu. COVID ini kan menimbulkan semacam refleksi akademis yang kuat tentang sistem ekonomi yang tangguh sebetulnya yang mana itu. Kenapa? Karena setelah ditemukan virus pun penyakit ini akan bertahan lama sebagai penyakit manusia, sebagai penyakit kayak flu, dia akan ada terus di kita tuh. Dan itu akan terhubung lagi dengan problem sebut saja daya tahan ekonomi untuk menghadapi jenis penyakit baru dengan efek yang mematikan hari-hari ini. Kalau saya baca di dalam perdebatan dunia, orang ingin cari semacam new normal.
keadaan normal baru, kalau ini selesai, apa yang akan terjadi dengan sistem ekonomi baru di dunia? Dengan hubungan internasional, dengan diplomasi dunia, dengan kerjasama macam-macam. Sandi tadi kasih contoh Churchill, oke, karena dia mampu untuk mendeteksi bahwa ada problem besar, maka dia datang ke Rusia bertemu untuk melakukan negosiasi. Juga kemarin Benjamin Netanyahu yang baru terpilih jadi Perdana Menteri Israel, menawarkan bantuan ke Palestina yang tadinya bermusuhan supaya sama-sama menyelesaikan COVID ini. Ya tentu Netanyahu lebih takut jangan Palestina yang tularin dia ke Israel, karena Israel dianggap sukses, jadi dia takut juga karena itu dia datangin Palestina. Tetapi itu memperlihatkan bahwa ada kepekaan terhadap kedaruratan dari COVID ini. Nah, itu yang saya nggak lihat dari dalam istana. Jadi seolah-olah tetap ingin menggampangkan bahwa udah nanti juga ditemukan antivirusnya tuh, vaksinnya nanti juga ditemukan. Tiba-tiba Presiden beri keterangan bahwa ya saya udah dengar dari Donald Trump, penasihat Donald Trump, bahwa nanti sudah akan ada obatnya tuh. Jadi kelihatannya pemerintah berupaya untuk mencari informasi yang memungkinkan dia untuk merasa aman. Sehingga dia ucapkan ke publik, publik percaya tuh. Padahal kita sendiri nggak bikin riset, kita nunggu riset orang. Riset nggak terjadi karena uang risetnya dipakai buat relaksasi ekonomi, bukan buat BLT atau dunia pendidikan. Duit BPPT, duit LIPI dipakai semua, bukan untuk